selamat pagi. Kali ini saya masih berada di Banyuwangi. Dan sebentar lagi kita akan melewati Watu Dodol, yaitu batu yang merupakan pintu gerbang masuk ke Banyuwangi dari arah utara. Nah, kalau yang di sana patung selamat datang, yaitu patung penari gandrung yang merupakan ikon kota Banyuwangi. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini sebenarnya lokasinya itu di Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Cuman karena lokasinya lebih dekat ke Banyuwangi, jadi kita lewat Banyuwangi. Sebelum masuk ke Taman Baluran, kita akan mampir dulu untuk beli tiket masuk. Nah, tiketnya sebesar 15.000 per orang untuk wisatawan domestik dan biasanya sekitar 150.000 untuk wisatawan asing. Dan setelah dapat tiket, saatnya kita memasuki area Taman Nasional Baluran. Dalam Taman Nasional Baluran ini kita bisa menikmati beberapa destinasi wisata yang berbeda. Ada padang savana, ada wisata pantai, dan wisata hutan mangrove. Spot pertama sebenarnya ada namanya itu Evergreen. Jadi khusus area itu kalau baluran lagi kering atau kemarau dia tetap hijau. Yang bikin takjub itu ternyata di Taman Baluran ini ada hutan yang akan hijau sepanjang tahun, sementara ada padang savana yang cenderung tandus apalagi di musim kemarau. Jadi ternyata dalam satu wilayah tuh ada beberapa tipe lingkungan yang berbeda. Bayangkan di sini kan ada hutan pegunungan, ada hutan rawa, hutan pantai, savana. Berarti di sini juga banyak banget jenis hewan yang hidup di sini. Makanya ketika kita berkendara memasuki Taman Nasional Baluran ini, kita juga dilarang mengendarai kendaraannya dengan kenceng. Takutnya nih tiba-tiba ada binatang-binatang yang melintas di jalan. Dan juga area ini area lintasannya macan kumbang, hewan endemik, salah satu hewan endemiknya Baluran. Macan kumbang. Ya, macan kumbang dan macan tutul banyak. Jadi biasanya melintas di sini. Bang. Tapi mereka kan mungkin munculnya setelah maghrib. Kenapa nggak setelah maghrib? Karena kan Baluran ditutup jam 4 maksimal. Setelah nggak ada orang. Kali macannya maghriban dulu. Nah, ini kita melewati hutan rawa. Ya, sekarang jadi buaya darat. Kalau lagi kebetulan katanya bisa lewat buaya darat. Taman Baluran ini mempunyai luas 25.000 hektar dan yang paling mendominasi adalah savana sekitar 40%. Setelah melewati hutan-hutan itu dan akhirnya kita pun sampailah di padang savana yang dinamakan Savana Bekol. Nah, ini tengkorak kepala kerbau yang jadi ikon Savana Bekol. Jadi seperti inilah pemandangan padang savana yang ada di Baluran. Ini adalah pemandangan saat musim hujan. Wah, lebih keren lagi kalau saat musim kemarau ya. Dan padang savana ini dilatar belakangi sama Gunung Baluran. Dan kalau kesini tuh disarankan di pagi hari atau sore hari, karena saat itulah binatang-binatang ini pada keluar untuk mencari makan. Tuh lihat pemandangannya seperti ini. Mereka berkumpul untuk makan sore di sini. Dan kita pun cukup memandang dari kejauhan karena kalau terlalu dekat membuat mereka pusing, akhirnya mereka akan bubar. Nah, ini tuh mereka berkelompok dan bergerombol. Ada kelompok banteng Jawa, kerbau liar, ada juga rusa. Wah, ini merupakan pengalaman yang luar biasa karena bisa menikmati pemandangan seperti ini. Apalagi kalau misalnya saat sunset, sepertinya di sini tuh bagus banget. Tapi saat ini karena mendung ya sudahlah. Kita akan lanjut ke Pantai Bama. Ternyata kita malah banyak didatengin monyet, tuh lihat.
Dan makin lama makin banyak monyet-monyetnya. Ini mereka bergerombol tuh, lihat tuh. Jadi sebaiknya kalau bawa kendaraan pintu kacanya ditutup karena mereka itu bisa masuk ke dalam. Sebenarnya nggak galak, tapi mereka tuh pada nyari-nyari makanan. Dan kendaraan pun benar-benar harus pelan-pelan karena mereka itu berlarian di jalan. Dan kita pun melihat burung merak di bawah pohon itu tuh. Cuma tidak terlalu kelihatan. Kita tungguin, pengen tahu pas dia melebarkan sayapnya. Tapi ternyata ditungguin agak lama, tidak melebarkan sayapnya juga. Kemungkinan sih burung merak jantan. Karena katanya yang betina yang suka melebarkan sayapnya. Dan akhirnya kita pun sampai di Pantai Bama. Jadi Pantai Bama ini masih dalam lingkungan Taman Nasional Baluran. Nah, selain dapat menikmati dan main di Pantai Bama juga terdapat hutan mangrove. Jadi kita bisa jalan-jalan mengelilingi hutan mangrove. Ternyata di sini pun kita harus tetap berhati-hati karena ternyata banyak onyet-onyet yang berkeliaran yang siap menjamret bawaan kita. Jadi harus hati-hati dengan barang bawaan kita. Nah, sekarang saya saatnya berjalan-jalan dulu. Di hutan mangrove ini ada jalan menuju dermaga. Nah, jembatan ini adalah untuk menuju ke dermaga. Setelah mengelilingi hutan mangrove, saatnya duduk-duduk santai di pinggir pantai. Nah, Pantai Bama ini mempunyai pasir putih dan air yang jernih dan mempunyai keunikan dikelilingi pohon mangrove. Jadi di sini banyak ikan-ikan, makanya banyak dipakai orang untuk mancing. Selain itu, Pantai Bama terkenal juga keindahan dasar lautnya. Saat paling bagus menikmati pantai ini adalah di pagi hari karena kita bisa menikmati saat matahari terbit di sini. Pantai Bama ini berbatasan dengan Laut Bali. Jadi kalau kita menyeberang ke sana itu udah ke Bali. Karena sudah sore, kita pun saatnya kembali ke savana. Walaupun kita tidak bisa menikmati sunset karena mendung, tapi hari ini kita sudah menikmati keindahan Baluran versi musim hujan.